I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Daisyifa Aulia Putri, biasa dipanggil Daisip. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, semester 1. Di sini, dengan membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu tentang stratifikasi dan diferensiasi dalam kehidupan sosial. Jadi untuk pembahasannya, langsung saja mari kita simak dan selamat menonton. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah perbedaan manusia atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dan secara hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege atau hak istimewa, dan prestis atau kehormatan. Definisi stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tertinggi, strata sedang, dan strata rendah. Pembedaan atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial. Simbol-simbol tersebut misalnya kekayaan, pendidikan, jabatan, kesolehan dalam beragama, dan pekerjaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial atau komunitas, ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai. Dan dalam suatu kelompok sosial, pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai. Maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Nah, secara sosiologis, jika dilacak ke belakang, konsep stratifikasi sosial memang kalah populer dengan istilah kelas sosial, di mana istilah kelas sosial pada awalnya menurut Ralph Dahrendorf tahun 1986 diperkenalkan pertama kali oleh penguasa Romawi kuno. Pada waktu itu, istilah kelas sosial digunakan dalam konteks penggolongan masyarakat terhadap para pembayar pajak. Ketika itu ada 2 golongan masyarakat, yaitu golongan masyarakat kaya dan masyarakat golongan miskin. Ada 7 dimensi stratifikasi sosial yang diteorikan oleh Bernard Weber, yaitu occupational prestige, authority and power ranking, income or wealth, educational and knowledge, religious and ritual purity, kinship and ethnic group, dan yang terakhir, local community. Nah, ketujuh dimensi ini baik secara terpisah maupun bersama-sama akan bisa membantu dalam mendeskripsikan bagaimana susunan stratifikasi sosial suatu kelompok sosial dan faktor-faktor apa yang menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial tersebut. Selanjutnya di sini ada stratifikasi sosial dalam kehidupan manusia. Status atau kedudukan sosial adalah tempat, posisi, atau kedudukan individu di dalam struktur sosial kelompok atau masyarakat. Individu yang status sosialnya berbeda akan memiliki hak-hak, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban yang berbeda pula. Untuk memudahkan pemahaman tentang status dapat dinyatakan bahwa di dalam masyarakat ada orang-orang yang berkedudukan tinggi, menengah, dan ada pula yang berkedudukan rendah. Kedudukan atau status tersebut ada yang diperoleh oleh seseorang sejak kelahirannya yang dinamakan ascribed status. Misalnya jenis kelamin, gelar kebangsawan, gelar dalam kasta, dan sebagainya. Ada juga yang diperoleh melalui perjuangan atau prestasi yang dinamakan achieved status. Misalnya status sebagai seorang pakar, guru, dokter, wartawan, manajer perusahaan, dan sebagainya. Dan ada pula yang diperoleh karena pemberian atas dasar jasa yang telah diberikan kepada masyarakat, yang dinamakan assigned status. Misalnya gelar pahlawan pembangunan, pahlawan proklamasi, pahlawan reformasi, dokter kehormatan, dan lain sebagainya.
Dalam hubungannya dengan tindakan dan interaksi sosial, ternyata dijumpai cara-cara bertindak dan berinteraksi sosial yang berbeda di antara orang-orang yang berkedudukan sosial yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu tampak pada misalnya cara berbicara, tutur kata dan bahasa yang digunakan, sikap tubuh, cara berpakaian, simbol status yang digunakan, dan sebagainya. Status yang disandang oleh seseorang berhubungan pula dengan peran sosialnya. Yang dimaksud dengan peran sosial adalah perilaku yang diharapkan terhadap seseorang atau kelompok sehubungan dengan status atau kedudukan yang disandangnya. Jelasnya, ketika seseorang menyandang status tertentu, misalnya seseorang berstatus sebagai ayah, guru, menteri, ataupun presiden, maka masyarakat akan berharap atau bahkan menuntut agar orang tersebut berperilaku tertentu yang sesuai dengan status dan kedudukan yang disandangnya. Seorang ayah harus bertanggung jawab atas nafkah bagi anak-anak dan istrinya. Seorang guru dituntut untuk berperilaku yang dapat digugu dan ditiru oleh para muridnya. Seorang menteri dituntut untuk menguasai seluruh permasalahan di departemennya. Dan seorang presiden dituntut untuk dapat mengayomi seluruh golongan dan lapisan yang ada di dalam masyarakat. Ucapan dan tindakannya harus mencerminkan budaya bangsa yang mulia. Menurut Davis dan More, manusia umumnya menghendaki adanya perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat sebagai konsekuensi adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berusaha menempatkan individu-individu pada posisi atau kedudukan tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut. Namun, persoalannya adalah, pertama, penempatan individu-individu tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan individu tadi. Seringkali untuk memperoleh kemampuan tadi, individu harus berkorban lebih dahulu, yaitu melalui cara-cara pelatihan dan pendidikan yang maksimal. Kedua, kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap individu sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan keinginan si individu. Untuk memecahkan kedua persoalan yang dihadapi ini, maka masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembalasan jasa sebagai pendorong agar individu mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Balas jasa tersebut dapat berupa insentif di bidang ekonomi, estetis, atau mungkin juga secara perlambang. Intinya, yang penting adalah individu ini tersebut mendapatkan hak-hak yang merupakan himpunan kewenangan untuk melakukan tindakan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hak-hak tersebut di satu pihak telah melekat pada suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat. Di lain pihak, hak inilah yang mendorong orang-orang untuk memperoleh suatu kedudukan dan peranan tertentu yang lain dalam masyarakat. Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat menimbulkan dampak kentara yang dapat ditemui dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamanto Sunarto, dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksamaan dalam sistem sosial yaitu terjadinya perbedaan gaya hidup yang disebabkan karena adanya simbol status yang menandakan status seseorang dalam masyarakat. Dalam pandangan Peter Berger, orang senantiasa memperlihatkan kepada orang lain bahwa apa yang telah diraihnya dengan memakai berbagai simbol dapat menyimpulkan bahwa simbol status berfungsi untuk memberitahu status yang diduduki seseorang. Simbol status ini terwujud dalam cara menyapa, berbahasa, gaya bicara maupun komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, gaya pakaian, dan penggunaan aksesoris. Selain itu, kesemua perbedaan pada diferensiasi dan stratifikasi sosial menjadikan struktur masyarakat menjadi majemuk. Suatu masyarakat yang majemuk umumnya memiliki kebudayaan yang bermacam-macam. Hal ini dapat menimbulkan konflik-konflik sosial atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Namun tidak selamanya masyarakat majemuk mempunyai dampak negatif. Struktur masyarakat yang majemuk tentunya memiliki khazanah budaya yang kaya. Selanjutnya, kondisi ini menyebabkan masyarakat seolah-olah terkotak-kotak. Situasi ini mendorong munculnya sikap primordialisme. Istilah primordialisme menggambarkan adanya ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak awal kelahirannya, misalnya kesukubangsaan, kedaerahan, ras, dan lain-lain.
Dari sikap primordialisme memunculkan sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme merupakan sikap yang memandang budaya orang lain dari kacamata budaya sendiri, akibatnya dapat memunculkan sebuah konflik sosial. Dampak sistem stratifikasi sosial menjadikan struktur masyarakat memiliki kesenjangan sosial. Hal ini dikarenakan dalam sistem stratifikasi memuat lapisan-lapisan sosial masyarakat yang berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan. Karenanya, di dalam masyarakat terdapat penggolongan secara vertikal, yaitu kelompok masyarakat yang lebih tinggi atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok lain. Perbedaan ini seringkali memunculkan sikap penindasan terhadap kelompok lain. Selanjutnya, selain ada stratifikasi sosial, ada juga yang namanya diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda, yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Menurut Soerjono Sukanto, diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Diferensiasi sosial terjadi akibat pola interaksi individu yang memiliki ciri-ciri fisik dan non-fisik berbeda-beda, meliputi yang pertama, ciri fisik seperti bentuk dan tinggi tubuh, raut muka, warna kulit, warna rambut, dan lain-lain. Yang kedua, ciri sosial budaya, antara lain kecerdasan, motivasi, dedikasi, minat, dan bakat. Dalam lingkup yang lebih luas meliputi bentuk organisasi, kebiasaan, dan sistem nilai budaya lainnya. Diferensiasi sosial merupakan karakteristik sosial yang membuat individu atau kelompok terpisah dan berbeda satu sama lain. Perbedaan ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu usia, gender, latar belakang etnik. Bentuk-bentuk diferensi berdasarkan faktor-faktor pembentuk yang lebih disebutkan di atas. Ada beberapa bentuk diferensiasi sosial, yaitu yang pertama, ras dan etnik, 2, agama dan kepercayaan, yang ketiga, jenis kelamin, 4, klan, dan yang kelima, suku bangsa. Coba perhatikan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda. Tentu sangat beragam, bukan? Ada pria dan wanita, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, dan ada yang berkulit hitam. Ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, atau Buddha. Ada pula yang berprofesi sebagai dokter, guru, dosen, editor, buruh bangunan, pegawai pemerintah, petani, pedagang, karyawan pabrik, atau karyawan bank. Ada pula yang mungkin berasal dari suku Batak, Jawa, Flores, Minangkabau, Toraja, Bugis, Ambon, Dayak, dan sebagainya. Namun yang jadi permasalahan, dapatkah kita menilai dari perbedaan-perbedaan jenis kelamin, agama, pekerjaan, ras, dan etnis di atas berdasarkan tingkat unggul tidaknya atau tinggi rendahnya perbedaan tersebut? Tentu sangatlah sulit. Tidak ada satupun bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa pria itu lebih unggul dari wanita, atau orang yang berkulit putih lebih unggul dari orang yang berkulit hitam. Demikian pula, tidak ada bukti yang kuat bisa menunjukkan bahwa agama satu itu lebih tinggi dari agama yang lainnya. Oleh karena itu, dalam sosiologi, pengelompokan atau klasifikasi perbedaan masyarakat seperti ini tidak bisa dilakukan secara vertikal atau tinggi rendah, tetapi dibuatlah dia secara horizontal. Klasifikasi masyarakat secara horizontal inilah disebut dengan diferensiasi sosial. Lantas, apa itu diferensiasi sosial? Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian sama di sini menunjukkan klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Walaupun dalam kenyataannya terdapat kelompok masyarakat tertentu yang menganggap bahwa golongannya lebih tinggi daripada yang lain.
Namun, di dalam sosiologi, klasifikasi horizontal ini tergolong diantaranya adalah suku bangsa, agama, budaya, ras, dan sebagainya.